Ya, halo, selamat pagi pemirsa IDX Channel. Apa kabar Anda hari ini? Kembali berjumpa bersama saya, Prasetyo Wibowo dalam Market Review yang akan mengupas isu-isu penggerak ekonomi Indonesia. Dan kali ini kami akan membahas terkait dengan upaya pemerintah yang akan melakukan kembali vaksinasi COVID-19 dosis keempat. Baik pemirsa, langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, pemerintah akan segera memberikan vaksin COVID-19 dosis keempat. Adapun sasaran pertama dari program ini adalah 4 juta tenaga kesehatan di seluruh Indonesia. Pemerintah akan segera memberikan vaksin COVID-19 dosis keempat. Adapun sasaran pertama dari program ini adalah 4 juta tenaga kesehatan di seluruh Indonesia. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan, meski saat ini vaksin booster dosis ketiga telah berlangsung, imunitas dari vaksin tersebut menurun selama 6 bulan hingga dibutuhkan dosis keempat untuk kembali menguatkan kekebalan tubuh. Menkes menambahkan, Indonesia dipastikan tidak kekurangan vaksin untuk pemberian dosis keempat karena stok vaksin COVID-19 saat ini masih berlimpah. Tim Liputan, IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, siap-siap. Pemerintah akan berikan vaksin COVID-19 dosis 4. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Pandu Riono. Beliau adalah epidemiolog Universitas Indonesia. Ya, halo, selamat pagi Pak Pandu. Selamat pagi. Ya, halo. Salam sehat. Selamat Ya, pagi, halo, selamat Pak pagi. Pandu. Salam sehat. Ya, sepertinya masih di mute Pak. Kedengeran? Enggak, sudah dibuka. Ya, selamat pagi Pak. Terima kasih juga atas waktu yang Anda sempatkan pada pagi hari ini. Kita akan langsung saja berbincang ini terkait dengan COVID-19. Bagaimana update yang bisa Anda berikan terlebih dahulu nih untuk pandemi yang masih berlangsung di Indonesia? Ya, memang pandemi kita sekarang terasa ada peningkatan penularan ya. Jadi karena terjadi adanya varian baru, yaitu BA5 yang sekarang mendominasi hampir 80% varian Omikron yang beredar di Indonesia, itu sekitar 80% adalah varian BA.5. Dan BA.5 ini salah satu varian yang jauh lebih menular, walaupun demikian, pandemi masih terkendali dalam pengertian penduduk masih belum banyak yang dirawat di ICU dan juga kasus yang meninggal itu sangat rendah sekali. Baik, terakhir per 28 Juli lalu begitu jumlah kasus positif sudah di atas 6 ribuan, di tepatnya 6.353. Di wilayah DKI Jakarta juga yang menjadi kontributor terbanyak begitu ya, 3.157 kasus. Apa yang bisa disikapi dengan kondisi ini Pak Pandu? Iya, artinya penularan masih terus terjadi. Oke. Dan walaupun penularannya tinggi, sekitar 20% lebih tinggi daripada yang seharusnya kita bisa tekan, tetapi dampaknya pada hospitalisasi dan kematian itu kita bisa pertahankan di tingkat yang rendah. Jadi baik hospitalisasi dan kematian sangat landai dan sangat rendah. Ini yang menjamin bahwa pandemi ini walaupun terjadi peningkatan penularan, tetapi karena imunitas penduduk bisa masih cukup kita bisa andalkan karena sudah banyak penduduk yang sudah divaksinasi booster, sehingga walaupun terjadi peningkatan penularan tidak berdampak pada hospitalisasi dan kematian. Baik, tapi kalau kita lihat dengan kondisi yang ada, sementara aktivitas kan sudah mulai normal lah Pak Pandu ya, bisa dikatakan di masyarakat. Betul. Nah ini akankah menjadi pemicu yang lebih besar ke depannya begitu yang perlu dicermati oleh pemerintah? Iya, pastinya akan terjadi peningkatan penularan kalau penduduk masih mengabaikan prokes. Oke. Jadi strateginya adalah dengan tetap menganjurkan pakai masker, jaga jarak dan cuci tangan, dan terutama pakai masker baik di luar ruangan maupun di dalam ruangan. Dan kemudian yang belum divaksinasi booster, segera divaksinasi booster. Karena sudah terbukti bahwa
booster pada penduduk itu meningkatkan imunitas yang tadinya sebelum di booster itu sekitar itu bisa meningkat sampai 2-3 kali lipat daripada sebelum di booster. Baik, tapi yang menarik kasus kematian dalam 3 hari terakhir ini dua atas 10 kasus begitu orang yang meninggal ini Pak Pandu begitu. Apakah ini menjadi satu concern juga yang perlu dicermati? Mengingat ini berarti ada tren yang sudah mulai meningkat begitu dari kasus kematian dari COVID-19 ini. Iya, tentunya setiap ada peningkatan walaupun tidak banyak ya, sekitar 10, Oke. tetap dilakukan audit ya, diaudit kenapa kok ada peningkatan kematian. Dan ternyata peningkatan kematian itu terjadi itu adalah karena komorbid dan masih pada kelompok lansia. Tetapi sebagian besar penduduk yang tertular maupun yang sudah divaksinasi itu pada umumnya bergejala ringan dan tidak bergejala. Dan salah satu yang penting juga yang kematian yang terjadi adalah karena mereka belum melengkapi vaksinasinya. Ada yang sama sekali belum divaksinasi, ada yang baru vaksinasinya 1 kali. Jadi efek proteksi daripada vaksinasi itu yang kita sudah yakini dan kita bisa andalkan, yang akan kita terus pertahankan supaya kita bisa menekan kematian walaupun variansia berubah, kita bisa tetap mempertahankan supaya di dalam tingkat yang sangat rendah. Nah, next langkah yang perlu diambil sendiri Pak Pandu, apakah perlu ada pembatasan kembali ke aktivitas misalnya bepergian untuk perjalanan dalam negeri maupun luar negeri, meskipun kita tahu sudah ada kewajiban kembali ya untuk kita melakukan tes COVID begitu, kemudian wajib booster untuk bepergian di dalam negeri sendiri. Ya, saya kira intervensi dengan membatasi kegiatan masyarakat itu tidak lagi menjadi pilihan. Akan tidak akan menjadi pilihan. Kenapa? Karena situasinya berubah. Situasinya sudah berbeda. Di mana tingkat vaksinasi sudah cukup tinggi dan sudah dibuktikan dari hasil survei sebagian besar penduduk sudah mempunyai imunitas yang terus diandalkan, maka andalannya hanya bisa kita mengandalkan pada tingkat imunitas penduduk dengan vaksinasi tentunya, dan juga terus menganjurkan penduduk walaupun beraktivitas tidak dikekang atau tidak dihambat, tetaplah menjaga prokes. Ini yang penting. Jadi baik PPKM dinaikkan levelnya, pembatasan kegiatan masyarakat atau sejenis lockdown itu tidak akan menjadi pilihan. Termasuk kegiatan-kegiatan yang menurut saya sekarang karena kegiatan pemulihan ekonomi terus berlangsung dengan pesat, tapi bukan berarti prokes kita bisa abaikan. Jadi andalannya tetap pada prokes dan melengkapi vaksinasi pada mereka yang belum lengkap. Oke, berarti kita memang harus siap-siap berdampingan terus begitu dengan COVID-19 begitu Pak Pandu. Baik, kita akan sampaikan nanti di segmen berikutnya, kita akan jeda dulu membahas bagaimana dengan upaya pemerintah. Ini ada booster kedua atau vaksinasi tahap keempat ya Pak Pandu, kita bahas di segmen berikutnya dan pemirsa tetaplah bersama kami. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dan berikut ini kami sampaikan data-data infografik untuk Anda terkait dengan bagaimana situasi COVID-19 saat ini. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, ini adalah update per 27 Juli 2022. Ya, konfirmasi positif itu mengalami peningkatan 6.438 hingga totalnya 6.185.311 kasus. Adapun mereka yang terpapar terus mengalami kesembuhan, mengalami kenaikan juga 3.825. Dan jumlah orang meninggal tercatat 11 kasus begitu, penambahannya menjadi 156.940 orang yang meninggal dunia akibat COVID-19 di Indonesia. Dan selanjutnya bagaimana dengan vaksinasi? Ini yang masih menjadi game changer pemerintah begitu dalam menangani pandemi COVID-19 di tanah air. Kita lihat untuk vaksinasi pertama itu terus dikejar, sudah ada kenaikan per 27 Juli 65.063 orang yang sudah melakukan vaksinasi tahap pertama sehingga totalnya sudah 202.333.791. Kemudian vaksinasi kedua juga dikebut, ada kenaikan 54.087 menjadi 169 juta vaksinasi yang sudah dilakukan.
untuk tahap kedua. Kemudian booster atau vaksinasi ketiga sudah mencapai 55.275.438. Ini juga nampaknya terus digenjot oleh pemerintah karena kenaikannya cukup signifikan ya. Ada 333.495 orang yang sudah divaksinasi tahap ketiga. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Pandu Riono, epidemiolog dari Universitas Indonesia. Ya, Pak Pandu, berdasarkan data yang tadi sudah disampaikan, begitu memang nampaknya kejadian kasus COVID-19 memang menunjukkan tren peningkatan. Tapi yang perlu kita garis bawahi adalah masalah vaksinasinya yang masih menjadi gap changer begitu ya. Tahap ketiga saja ini baru 55 juta, setengahnya dari yang tahap pertama begitu Pak Pandu. Lantas apa yang bisa kita cermati dengan kondisi vaksinasi boosternya dulu nih? Iya, jadi ketika pemerintah mendorong vaksinasi booster kan waktu itu ketika mudik Lebaran diizinkan, tetapi dengan persyaratan vaksinasi booster gitu kan. Betul. Tetapi sayangnya tidak dipertahankan terus sehingga terjadi penurunan. Padahal vaksinasi booster itu yang sebenarnya secara data serosurvei menunjukkan peningkatan antibodi yang sangat signifikan sehingga walaupun pada saat mudik itu tidak berdampak pada kenaikan kasus maupun hospitalisasi dan kematian. Jadi kita mendorong pemerintah supaya terus ditingkatkan vaksinasi booster karena vaksinasi pertama sudah cukup tinggi, hampir 202 juta kan. Betul. Dan vaksinasi kedua juga sudah hampir separuhnya. Nah, kan andalannya kan kita harus mempertahankan imunitas. Kalau kita tetap mempertahankan tidak perlu ada pengetatan, maka kita hanya bisa bersandar pada tingkat imunitas penduduk. Sehingga booster menjadi pilihan yang harus digenjot atau digaskan sehingga pemerintah mewajibkan bagi pelaku perjalanan, bagi mereka yang ingin akses publik dan sebagainya dengan persyaratan vaksinasi booster. Itu yang kita lihat vaksinasi booster sudah mulai meningkat lagi. Tapi Anda memantau tidak sih sebenarnya minat masyarakat begitu untuk melakukan vaksinasi booster sendiri bagaimana? Apakah sudah mengalami penurunan dalam artian sudah ada titik jenuh di sana, Pak Pandu? Iya, jadi yang kita cemaskan adalah masyarakat tidak sadar gitu bahwa karena kan mereka mengatakan kalau sudah lengkap itu 2 kali, gitu kan? Kenapa harus masih di booster? Nah, kita kurang mengedukasi booster diperlukan gitu kan? Ini menurut saya kita pernah dalam fase vakum mengedukasi masyarakat bahwa pentingnya booster gitu. Dan ini yang menurut saya edukasi itu penting sekali karena masyarakat salah persepsi atau dipengaruhi oleh pendapat-pendapat kalau sudah 2 kali dianggap lengkap kenapa harus di booster atau kedua masyarakat juga sudah nggak punya waktu untuk divaksinasi karena mereka sudah melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi kan. Nah ini pelayanan vaksinasi harus dekat dengan kegiatan masyarakat, apakah di terminal, apakah di bandara, apakah dilakukan pada malam hari ketika masyarakat tidak bekerja. Jadi pendekatan pemerintah juga harus tidak hanya memaksa masyarakat untuk di booster dengan memberlakukan persyaratan wajib booster, tapi juga mendekatkan pelayanan pada masyarakat yang selama ini sudah mulai merasa jenuh atau merasa tidak memerlukan booster. Oke, jemput bola begitu ya strategi yang harus diterapkan saat ini. Kita harus bagaimana kita yang mendatangi masyarakat begitu karena memang tadi aktivitas sosial, kegiatan masyarakat, ekonomi ini yang sudah mulai berjalan normal ini kan membuat waktu juga semakin terbatas begitu ya Pak Pandu. Nah, lantas bagaimana Anda melihat upaya pemerintah untuk melakukan booster kedua atau vaksinasi tahap 4 nih yang dikhususkan untuk tenaga kesehatan terlebih dahulu? Iya, jadi kan dari awal vaksinasi kan sejak vaksinasi pertama prioritas tetap pada nakes kan. Sehingga membuktikan bahwa kita ingin melindungi nakes karena nakes itu yang selalu berhadapan dengan virus ini baik di pelayanan kesehatan
maupun dalam kegiatan-kegiatan lainnya. Dan sudah terbukti bahwa dengan vaksinasi yang diprioritaskan pada nakes, kita berhasil menekan angka kesakitan dan kematian pada nakes. Pada tahun awal kan kita Ya, lihat betul. hampir tiap hari berita nakes meninggal. Dan kemudian setelah divaksinasi, terjadi penurunan yang drastis, cukup signifikan, dan setelah di booster juga terjadi hampir tidak ada laporan kematian. Tetapi beberapa bulan ini terjadi laporan kematian ya pada nakes, dan kita menyadari bahwa booster ketiga itu sudah lebih dari 6 bulan gitu kan. Jadi barangkali kita harus meningkatkan imunitas dengan booster keempat khusus pada nakes, ya kan, khusus pada nakes. Karena kita perlu melindungi nakes supaya jangan ada yang sampai meninggal, walaupun mereka akan tetap terinfeksi karena setiap hari bergaul dengan penyakit ini, tetapi tidak perlu berdampak pada kematian maupun terhadap hospitalisasi, karena kita kekurangan tenaga SDM, ya SDM, kekurangan tenaga nakes terutama. Iya. Oke, lantas apakah ini Dan menjadi salah satu hal yang harus segera dilakukan, begitu mengingat tenaga nakes juga kan harus dilakukan vaksinasinya dari Sabang sampai Merauke, begitu bagaimana dengan ketersediaan vaksinnya sendiri. Kita bahas di segmen berikutnya Pak Pandu, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Pandu Riono, epidemiolog dari Universitas Indonesia. Ya Pak Pandu, dengan upaya vaksinasi tahap 4 begitu yang akan didahulukan adalah tenaga kesehatan, begitu nextnya yang akan diutamakan siapa? Mengingat kalau kasus kematian yang terjadi belakangan ini seperti yang Anda sebutkan tadi adalah mereka yang belum divaksinasi, kemudian mereka yang memiliki komorbid, kemudian yang usia lanjut begitu. Apa yang perlu disikapi nih Pak Pandu? ya, jadi memang vaksinasi harus berdasarkan strategi untuk bisa memberikan dampak terbesar untuk menekan kesakitan, menekan hospitalisasi. Jadi tidak perlu ada yang dirawat di ICU, walaupun kita tidak bisa mencegah penularan, tapi kita bisa mencegah dampak buruk daripada infeksi. Dan ini yang menurut saya menjadi penting karena itulah pada semua penduduk yang usia dewasa sudah menjadi kewajiban untuk sampai divaksinasi booster. Nah ini kita melihat tadi capaiannya masih cukup rendah pada vaksinasi booster pada semua penduduk dewasa. Jadi itu yang tetap menjadi prioritas tinggi. Sedangkan tambahan vaksinasi booster kedua itu khusus pada nakes, karena nakes yang lebih awal divaksinasi booster ketiga, dan kita melihat adanya penurunan imunitas karena sebagian nakes itu ada yang kena, ada meninggal, walaupun yang meninggal itu karena masalah komorbid juga ya. Jadi selama ini juga efek proteksi vaksinasi itu cukup baik bagi pada nakes, pada penduduk. Dan ini yang tetap dipertahankan karena strategi yang dilakukan di Indonesia itu menjadi pelajaran di banyak negara, karena kita semua negara di dunia itu mengalami peningkatan kasus karena adanya varian baru BA5. Tetapi khususnya di Indonesia, walaupun ada peningkatannya tidak tinggi, ya, tidak setinggi yang banyak di negara lain. Dan juga dampaknya pada hospitalisasi dan kematian juga tidak banyak. Karena apa? Karena memang strategi vaksinasi Indonesia itu strategi pada penduduk yang sangat berisiko. Siapa yang berisiko? Nakes. Kedua lansia. Ketiga yang punya komorbid. Baru kemudian pada kelompok-kelompok lainnya. Jadi bukan berarti kelompok lainnya tidak menjadi atau diabaikan, tidak. Hanya tunggu giliran saja, karena skala kita prioritas ingin, begitu ya Pak Pandu ya. betul itu yang menjadi pelajaran bagi banyak negara di dunia. Oke, tanggapan dari seorang epidemiolog begitu melihat kondisi yang ada, apakah pandemi masih akan terus ada di Indonesia? Pandemi itu kan artinya kan ada wabah di banyak negara, yang namanya disebut pandemi gitu kan. Kalau hanya di satu negara atau satu wilayah wabah gitu atau outbreak gitu kan.
Dan saya kira kita semua harus sadar bahwa kita menghadapi pandemi yang disebabkan oleh virus yang mudah bermutasi. Nah, ini yang menurut saya. Dan setiap ada mutasi, selalu ada dampak peningkatan penularan atau kemungkinan terjadi imunitasnya tidak berfungsi optimal. Nah, ini yang menurut saya kita menunggu nanti pada waktu sekarang lagi ada riset yang luar biasa yang dilakukan adalah mencari jenis vaksin yang bisa lebih bisa kita andalkan apapun variannya. Imunitas yang dibangun dengan vaksinasi tidak terganggu. Nah, ini yang menurut saya kalau kita nanti bisa menemukan vaksin yang demikian, maka mungkin kita sudah relatif bisa mengendalikan pandemi ini. Dan walaupun nanti setiap tahun sekali atau 2 tahun sekali, itu kita tetap harus memvaksinasi kembali supaya sistem imun kita dibangkitkan atau distimulasi untuk tetap waspada kalau ada infeksi. Jadi kan itu yang menjadi andalan, seperti influenza misalnya. Influenza itu bertahun-tahun tetap tidak kita bisa musnahkan atau eradikasi, karena mereka juga selalu bermutasi. Nah, ini menurut saya makanya setiap tahun ada vaksin baru yang dikembangkan berdasarkan varian baru. Nah, ini menurut saya mungkin skenario terburuk adalah seperti itu. Kita bisa menekan pandemi, akhirnya kita bisa beraktivitas biasa, tetapi vaksinasi tetap menjadi pilihan secara berkala, secara periodik, terutama pada penduduk-penduduk yang sangat berisiko. Oke, itu dia pemirsa, beberapa hal yang perlu dicermati bahwa memang vaksinasi menjadi suatu hal yang penting untuk membangkitkan lagi imunitas dan mencegah penyebaran COVID-19 di tanah air. Pak Pandu, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang Anda berikan untuk pemirsa IDX Channel. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan salam sehat Pak Pandu. Terima kasih. Salam sehat, terima kasih. Baik pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda. Sesaat lagi kami masih akan kembali dengan tema menarik lainnya terkait dengan penjualan sepeda motor yang tertahan chip semikonduktor. Sesaat lagi. Ya pemirsa, penjualan sepeda motor di sepanjang semester 1 tahun ini tercatat mengalami penurunan sebesar 8,3% dibandingkan dengan tahun 2021 lalu. Kendala pasokan chip semikonduktor dinilai menjadi pemicu terhambatnya produksi sepeda motor di Indonesia.
Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia atau AISI mencatat angka penjualan sepeda motor di Indonesia di sepanjang semester 1 tahun 2022 sebesar 2,25 juta unit. Namun demikian, capaian volume penjualan tersebut mengalami penurunan 8,3% dibandingkan periode yang sama tahun 2021 yang tercatat 2,45 juta unit. Ketua Bidang Komersial Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia, Sigit Kumala mengatakan, penurunan angka penjualan sepeda motor pada semester 1 tahun ini lebih disebabkan oleh terlambatnya pengiriman pasokan subkomponen chip semikonduktor pada bulan Juni lalu. Meski demikian, angka penjualan sepeda motor secara nasional diharapkan bisa kembali normal pada semester 2 ini dengan rentang produksi antara 400 hingga 430 unit per bulan. Sehingga target penjualan di tahun 2022 sebesar 5,1 juta unit bisa tercapai. Sementara itu, penjualan sepeda motor pada bulan Juni 2022 masih mencatatkan hasil positif sebesar 296.334 unit atau naik 19,3% dibandingkan bulan Mei sebesar 248.235 unit. Namun hasil tersebut masih jauh jika dibandingkan dengan Juni tahun lalu yang mencatatkan angka 428.556 unit. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, penjualan sepeda motor tertahan chip semikonduktor, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Ahmad Muhibudin. Beliau adalah PR Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia atau AISI. Ya, selamat pagi ini Pak Ahmad. Selamat pagi Mas Ya, Pras. salam sehat Pak. Salam sehat, yes. Baik, Semangat. terima kasih ini. Kita langsung saja update bagaimana nih dengan kondisi pasar, khususnya penjualan sepeda motor di tanah air. Ya, kondisi market sepeda motor per Juni ini mulai ada perbaikan ya. Kalau kita lihat data penjualan pergerakan dari Mei ke Juni terlihat ada recovery, ada upaya perbaikan sehingga kalau dilihat secara keseluruhan memang ada penurunan di semester 1 compare dengan semester 1 tahun sebelumnya. Namun demikian kita melihat dan kita optimis kalau di semester 2 ini permintaan maupun produksi kita akan kembali membaik dan mudah-mudahan di akhir tahun kita bisa merealisasikan target yang kita patok di awal tahun. Demikian Mas. Baik, tapi kalau kita lihat jenis kendaraan roda 2 apa sih yang paling diminati oleh konsumen di tanah air saat ini nih Pak Ahmad? Ya, kalau dilihat dari tipe atau model sepeda motornya, masyarakat Indonesia saat ini masih menyukai jenis sepeda motor yang praktis dikendarai, yaitu jenis motor skuter otomatis atau skutik ya. Oke. Ini kalau dilihat komposisinya hampir 87% dari total berbagai macam model yang ada di tanah air. Demikian Mas. Baik, berarti kalau kita lihat dengan kondisi saat ini, motor matic atau skuter lah ya yang memang masih menjadi andalan ataupun penopang ya penjualan dari sepeda motor di tanah air. Dan kita lihat data penjualannya juga kan tahun ini khususnya di semester 1 turun 8,3%. Nah, pemicunya ini yang mungkin menjadi salah satu perhatian banyak pihak lebih disebabkan karena apa? Ya, seperti banyak diketahui oleh publik bahwa semester 1 ini kami produsen sepeda motor, produsen kendaraan roda 2 di tanah air memang terkendala dengan pasokan semikonduktor. Oke. Ini yang membuat kami belum bisa secara maksimal memenuhi kebutuhan para pengguna sepeda motor di tanah air. Nah, dengan demikian kami memang melihat penurunan yang terjadi di semester 1 ini memang lebih disebabkan oleh semikonduktor dan kami melihat semester 2 pasokan semikonduktor mulai akan normal kembali dan mudah-mudahan kita bisa catch up dan bisa memenuhi kebutuhan konsumen Mas. Memang kalau kita lihat kebutuhan di tanah air untuk semikonduktornya ini seberapa besar sih, kemudian apakah memang ini didatangkan dari luar negeri kalau kita bicara mengenai pasokan? Betul Mas, jadi memang kebutuhan semikonduktor ini cukup besar. Berapa besarnya ya sebesar
produksi sepeda motor yang ada di Indonesia gitu. Nah, dari mana ini asalnya? Kami produsen sepeda motor tidak mengimpor langsung semikonduktor, tapi memang yang mengimpornya adalah produsen komponen yang tergabung di GIAM atau Asosiasi Komponen Indonesia. Namun demikian, secara keseluruhan semikonduktor ini menjadi bagian yang sangat vital dalam kita memproduksi sepeda motor, sehingga ketika pasokan semikonduktornya terganggu, maka sepeda motor pun tidak bisa diproduksi secara sempurna. Demikian, Mas. Oke, dan kondisi saat ini pun mempengaruhi dari sisi produksinya. Kalau kita bicara mengenai jenis kendaraan roda 2-nya begitu yang paling turun drastis karena pemanfaatan dari semikonduktor ini jenis yang mana ya Pak? Sama seperti kontribusi terbesar kan dari segmen skutik ya, segmen matic gitu. Otomatis yang paling terdampak ya memang skutik. Tapi memang hampir semua model terdampak, tapi karena komposisi sepeda motor skutik itu paling besar, angka produksinya, maka yang paling terdampak pun skutik, Mas. Baik, tapi kalau kita lihat secara global, sebenarnya tidak hanya Indonesia saja ya, Pak Ahmad, yang mengalami kendala pasokan. Dan memang produsennya sendiri dari mana sih, sehingga ini bisa menghambat juga nih kinerja industri sejumlah negara? Ya, kelangkaan semikonduktor ini memang fenomena global. Cuman memang kami tidak bisa mengkonfirmasi negara mana saja yang terdampak gitu. Dan yang pasti pasokan semikonduktor di semester 1 itu hampir dialami oleh semua negara yang memang tergantung dengan semikonduktor ini, Mas. Lantas bisa Anda jelaskan tidak nih untuk pemirsa, seberapa penting sih keberadaan atau penggunaan semikonduktor ini dalam proses produksi sepeda motor? Ya, semikonduktor itu alat komponen yang kecil tapi sangat vital. Dan ini biasa dipasang di speedometer atau alat-alat chip yang membutuhkan semikonduktor. Sehingga ketika pasokan atau semikonduktor itu tidak ada di pabrik kami pun tidak bisa membuat sepeda motor secara sempurna. Dengan sendirinya kami pun tidak bisa mendeliver produk kami ke market, Mas. Oh, tidak ada substitusi lain begitu ya? Memang harus ada material ini atau parts ini ya? Iya, tidak tergantikan kalau bahasa anak sekarang ya, tidak tergantikan. Oke, jadi kalau tidak ada semikonduktor berarti motor tidak bisa diproduksi dalam artian secara utuh begitu ya? Betul, demikian Mas. Nah, lantas dengan kondisi saat ini begitu bagaimana teman-teman dari industri sepeda motor Indonesia menyikapi kelangkaan semikonduktor ini? Apakah menyetop produksi sampai nanti komponennya ada atau bagaimana? Mau nggak mau, karena pasokan tidak ada, kami pun di semester 1 kemarin menghentikan produksi beberapa tipe sepeda motor. Namun, seperti saya sampaikan, dengan dibukanya lockdown di China, terus kemudian pasokan pun mulai normal di awal semester 2 ini, sehingga kami melihat di bulan depan produksi kami bisa kembali normal dan kami bisa maksimal lagi untuk memenuhi kebutuhan sepeda motor. Jadi saat ini kondisi pasokan sudah mulai mengarah ke normal, Mas. Mudah-mudahan bulan depan kita bisa lari kencang sehingga produksi kita pun bisa meningkat sebanyak yang diinginkan oleh konsumen kita. Mereka yang sudah lama menunggu motor impiannya bisa segera mendapatkan motor yang akan kami produksi, Mas. Ya, dengan adanya kendala semikonduktor ini, inden begitu atau waktu tunggu yang dibutuhkan konsumen berapa lama sih? Atau paling lama berapa waktu yang dibutuhkan? Kalau semester 1 kemarin ini cukup variatif, variatif tergantung dengan tipe motornya dan jumlah peminatnya. Kalau dibilang paling lama menunggu ya model skutik tadi, para pecinta skutik paling lama menunggu bisa 1 sampai 2 bulan menunggu untuk mendapatkan motor skutik baru. Tapi itu semester 1 kemarin, Mas ya. Mudah-mudahan
mengawali tahun atau mengawali semester 2 ini kita bisa mempercepat atau memangkas masa inden, masa tunggu konsumen kita, Mas. Oke, dan kalau kita bicara mengenai waktu yang dibutuhkan juga untuk mendatangkan semikonduktor ini berapa lama sehingga tadi kita bisa mengejar ketertinggalan di semester 1? Ya, itu sangat tergantung dengan pengimpornya, dalam hal ini adalah produsen komponen. Oke. Produsen komponen yang memasok ke industri sepeda motornya, Mas. Jadi kalau kami lihat timingnya mestinya ini bisa lebih cepat dan di bulan Agustus besok pasokan akan kembali normal, Mas. Oh, pada saat diimpor itu barang semikonduktornya dalam bentuk jadi atau ada proses lagi di dalam negeri? Ada proses lagi di dalam negeri Oke. sebelum dikirim ke industri sepeda motornya. Nanti produsen komponen anggota Giam tadi yang mengfinishing, memproduksi kembali dalam bentuk kayak misalkan Chip ya? speedometer gitu Oke. kan. Speedometer yang itu nanti akan dikirimkan ke produsen sepeda motor yang nanti akan diinstal, dipasangkan Ya. ke sepeda motor kita. Gitu. Oke, itu dia makanya Sehingga proses produksinya memang bisa dikatakan cukup berjenjang ya untuk bisa digunakan dalam perakitan sepeda motor sendiri begitu ya Pak Ahmad ya? ya memang demikian prosesnya, butuh proses, tapi kalau kami lihat schedule-nya, lagi saya sampaikan di bulan depan sudah membaik, Mas, pasokan Oke. semikonduktornya. Normalnya berapa sih untuk proses produksi dari sepeda motor? Tapi tahan dulu jawabannya kita bahas di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sebentar, Siap. Pak Ahmad. Oke. Baik pemirsa, semakin menarik perbincangan ini, tapi kita akan jeda dulu sebentar. Kami akan segera kembali usai pariwara yang satu ini. Ya. Nanti saya sampaikan infografik dulu ya Pak ya. Oke. Terkait dengan penjualan sepeda motor domestik sama ekspornya. Sebenarnya di bulan Juni memang ada peningkatan baik dari sisi penjualan sama ekspor, tapi dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya sih kalah jauh ya Mas ya. Iya, betul. Nanti kita akan lihat ini. Kinerja ekspornya juga Iya. 71 ribuan di bulan Juni kemarin. Ekspor nih semua jenis motor ya yang dijual ya Pak Ahmad ya? Ya, tergantung anggota IC-nya. Oh. Kami kan banyak anggota ya, masing-masing member punya produk tertentu yang diekspor. Oke. Gitu. Soalnya kalau kita lihat data IC kemarin jenisnya itu ada yang sport, skuter, underbone gitu ya? Betul. Makanya saya sampaikan tadi tergantung produsennya mengimpor apa gitu, mengekspor apa. Ya. Tapi sebenarnya kita lumayan juga ya untuk ekspor sepeda motor ini ya. Ekspor kita cukup lumayan, tapi dalam kondisi saat ini kita mestinya memprioritaskan demand yang di domestik, domestik ya Mas. dulu ya. Oh, Ah, oke. Nah, itu menarik tuh. Gitu. Kita coba catch up ke sana gitu. Iya, masih mengejar yang tinggal kemarin itu ya. Lumayan juga Iya. saya beli motor nunggu 2 bulan gitu ya. Iya, memang itu tantangan kami kemarin. Kami banyak mendapat Iya. Komplain juga. komplain dari customer gitu. Sudah lama kok nggak datang motor saya gitu. Iya, siap. Oke, kita mulai lagi ya sebentar ya Pak ya. Oke. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review dan berikut ini kami sampaikan infografik terkait dengan penjualan sepeda motor domestik. Ya, kita akan lihat bagaimana sih fluktuasinya. Ya, dari Juni 2021 sampai dengan Juni tahun 2022. Kita lihat memang cukup fluktuatif sekali pergerakan dari penjualan sepeda motor di dalam negeri. Dan seperti yang sudah disampaikan memang sempat mengalami tekanan di bulan Mei 2022 hingga 248.245 unit. Namun kembali lagi meningkat di bulan Juni 296.334 unit. Kalau secara keseluruhan semester 1 memang turun sekitar 8%-an. Lanjut kita lihat bagaimana dengan kinerja ekspornya. Apakah juga mengalami peningkatan seiring juga dengan peningkatan dari sisi produksi.
Ya, seperti yang Anda saksikan juga, trennya tidak jauh berbeda. Di bulan Juni ini ada peningkatan yang cukup signifikan dari 50.693 unit di bulan Mei 2022, kemudian ekspor di bulan Juni melonjak sampai dengan 71.618 unit. Ya, kita lihat tertinggi di bulan September 2021 mencapai 84.327 unit sepeda motor yang diekspor ke luar negeri. Berikutnya kita lihat dari sisi kategori untuk penjualan sepeda motor di tahun 2022 untuk pasar domestik. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan memang dominasinya seperti yang sudah disampaikan Pak Ahmad Muhibudin tadi, PRIC. Skuter ini sekitar 86,86% yang mendominasi. Kemudian disusul ada underbound 7,41%, kemudian jenis sport itu 5,73%. Dan berikutnya untuk penjualan ekspor kita. Dominasinya tidak jauh berbeda. Skuter ini 71%. Kemudian sportnya kalau kita lihat tadi untuk domestik posisi kedua diambil oleh underbound, tapi untuk ekspor kita kendaraan jenis sport ini untuk sepeda motor yang menempati posisi kedua, menyusul ada underbound sekitar 12%. Baik, itu dia data-data yang kita akan coba elaborasikan bersama dengan Bapak Ahmad Muhibudin, PR Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia. Baik Pak Ahmad, kita akan lanjutkan kembali. Kalau kita bicara mengenai data yang tadi sudah disampaikan dari sisi produksi sudah mulai ada peningkatan, kemudian ekspornya pun tidak jauh berbeda. Jadi Anda nampaknya optimis nih untuk mengejar ketertinggalan di semester 1 lalu. Kalau kita lihat potensi market di industri otomotif roda 2 ini sangat besar Mas gitu kan. Sekarang tinggal bagaimana kami menjemput, mengoptimalkan potensi yang ada di market ini. Dengan seiring normalnya pasokan semikonduktor, kami optimis di semester 2 ini kami bisa mencapai atau menutupi target yang belum tercapai di bulan atau di semester sebelumnya, Mas. Oke, berarti dalam artian apakah importasi maksud saya begitu ya untuk semikonduktor tadi akan melebihi target sebelumnya karena mengingat ada upaya mengejar ketertinggalan di semester 1. Sebenarnya kalau dilihat secara full year, mestinya kita atau produsen komponennya itu impornya akan sama karena memang yang dipatok kan target setahunnya gitu. Bahwa di semester 1 ada kendala yang mudah-mudahan di semester 2 ini akan tertutupi. Demikian Mas. Baik, tadi juga sudah disampaikan di paket pengantar begitu 430 sampai dengan 450 ribu unit per bulan ini yang akan dikejar begitu. Bagaimana Anda melihat begitu? Apakah masih bisa mengoptimalisasikan produktivitas di pabrik perakitan sepeda motor? Ya, dalam kondisi normal memang anggota IC bisa memproduksi sepeda motor lebih dari 400.000 unit sebulan gitu kan. Nah, kalau dilihat datanya Mei ke Juni itu kan di Juni hampir 296.000 dan hampir 300.000. Ya kami optimis di sisa 6 bulan atau ya 5-6 bulan semester 2 ini kami bisa meningkatkan di atas 400 tiap bulan. Mudah-mudahan. Oke, dan kalau kita lihat dengan upaya peningkatan sisi produksinya, apa yang perlu digas lagi nih kalau kita lihat dari sisi produsen motornya sendiri? Apakah SDM juga ditingkatkan, kemudian shift kerjanya ditambah atau bagaimana? Dalam kondisi normal memang kami sudah biasa memproduksi sepeda motor di angka di atas 400.000 tadi. Sehingga dengan normalnya kondisi pasokan semikonduktor mestinya kita akan lebih mudah untuk melakukan adjustment ke kebiasaan yang sudah kita lakukan sebelum datangnya kelangkaan pasokan semikonduktor ini, Mas. Itu dia. Kalau kita bicara mengenai ini menjadi suatu hal yang sangat krusial begitu keberadaan dari chip semikonduktor ini, apakah memang tidak bisa atau tidak ada produsen yang bisa memproduksinya di dalam negeri? Nah, ini dia yang menarik itu kan. Masalahnya bukan bisa atau tidak diproduksi di dalam negeri gitu. Karena produsen atau produksi semikonduktor ini merupakan
industri pendukung di otomotif yang kelasnya high tech Oh, atau nanotech yang besar, high volume, sehingga perlu investasi besar untuk merunning perusahaan yang bisa maksimal memproduksi semikonduktor di dalam negeri. Ya, mudah-mudahan seperti yang ada di Batam kalau nggak salah gitu ya. oke. Bisa mudah-mudahan bisa menambah kapasitasnya sehingga pasokan ke industrinya juga akan lebih maksimal. Karena yang butuh semikonduktor itu tidak hanya roda dua, Mas, tidak hanya Betul. industri roda dua, tapi Iya. banyak industri lain yang membutuhkan semikonduktor. Iya, nanti karena itu ada peningkatan ataupun finishing, jadi penggunanya bisa untuk banyak industri begitu, meskipun bahan awalnya Betul. sama begitu ya Pak Ahmad ya? Iya. Oke. Nah, kalau kita lihat dengan kondisi yang ada saat ini, strategi dari teman-teman IC dengan peningkatan produksi, kemudian kapasitas ataupun ketersediaan dari chip semikonduktor tadi, bagaimana begitu dari strategi yang sudah disiapkan? Karena mengingat ini tersisa sampai dengan akhir tahun kan tidak lama, kemudian targetnya 5,1 juta unit loh Pak di tahun ini. Iya. Kami coba Hmm, memanage ekspektasi ya, dari hulu ke hilir gitu kan. Dari hulunya kami coba berkoordinasi dengan para vendor, para oke. pemasok semikonduktor kami sehingga kebutuhan kami bisa terpenuhi tepat waktu gitu kan. Di sisi hilirnya kami berusaha memanage ekspektasi konsumen Hmm, dari berbagai macam keinginan dan kebutuhan mereka. Tentu kalau direkap saat ini kebutuhan terbesar memang di sepeda motor jenis skutik ya. oke. Itu yang perlu kami manage ekspektasinya. Yes, karena tadi data sudah disampaikan 86,86% begitu ya, hampir Ya. semuanya melingkupi memang pasar ini yang banyak diminati oleh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Untuk penyebarannya sendiri, pemerataannya sendiri, distribusi dan lain-lain, bagaimana untuk pasar skuter matic ini? Karena kita lihat ekspornya pun juga mendominasi nih, Pak Ahmad. Iya, ekspor memang kami lakukan. Kalau dilihat dari tipenya sama, tipe Matic yang paling banyak dibutuhkan di pasar ekspor. Kemudian motorsport dan tipe underbone. Oke, Kami saat ini tentu berusaha untuk memprioritaskan kebutuhan konsumen yang ada di pasar domestik. Sehingga kebutuhan yang sempat tertunda di semester 1 ini bisa segera kami penuhi. Kalau dilihat dari sebarannya di dalam negeri, eh, jenis Matic ini memang mayoritas didominasi tersebar di kota-kota besar gitu Mas. Apa ya, sama dengan karakter motor Matic itu sendiri yang mhm. memang disukai konsumen karena kepraktisannya untuk berkendara. Kepraktisannya untuk berkendara di perkotaan maupun di kawasan-kawasan urban. Oke, lantas kalau Demikian, kita Mas. bicara mengenai proyeksi penjualan sendiri sampai dengan akhir tahun 5,1 juta unit tadi, sejauh mana ini kan berkontribusi juga terhadap perusahaan anggota IC? Lah kalau kami lihat dengan optimisme kita bisa memproduksi 400 sampai 430 setiap bulan. Oke, Mudah-mudahan target kami di angka 5,1 tahun ini bisa tercapai, Mas. Tentu ini kami lakukan tadi dengan berusaha mengoptimalkan pasokan semikonduktornya dengan berkomunikasi dengan para vendor oke. dan memanfaatkan potensi demand dari masyarakat yang memang kebutuhannya di semester 2 ini kami lihat cukup besar. Yang menarik ini, apakah dengan kelangkaan ini kemudian harganya ikut terkerek nggak untuk semikonduktor dan juga nanti mungkin terimbas langsung dengan harga jual ke konsumen? Ya kalau harga jual itu kan eh, faktor penentunya banyak. Hmm, Faktor penentunya banyak. Ada bahan baku, ada oke. perpajakan gitu. So far ini kami serahkan kembali ke masing-masing member IC, Hmm, bagaimana mereka bisa memanage pricingnya dan juga pricing strategi mereka kan beda-beda masing-masing company ya, betul. masing-masing company. Ya, yang pasti anggota IC, produsen otomotif itu berusaha tadi memanage ekspektasi konsumen, Mas. Ya, Nah, ini kan salah satu yang bisa dimanfaatkan adalah bagaimana
pricing strateginya tepat di saat yang tepat gitu. Demikian. Oke, dengan memanfaatkan momentum dari pemulihan ekonomi, semoga harganya tidak naik kencang juga begitu ya, sehingga Iya. juga makin paling tidak semakin terjangkau lah oleh konsumen di dalam Iya, negeri. iya. Baik, Pak Ahmad, terima kasih banyak atas sharing yang Anda berikan. Berarti memang di semester kedua ini bisa dipastikan sudah tidak ada kendala lagi ya dari chip semikonduktor untuk produksi sepeda motor di tanah air. Selamat melanjutkan Mudah-mudahan aktif- Mas Pras. Ya, baik. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan salam sehat, Pak Ahmad. Terima kasih Thank banyak. you. Ya, pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Saya Prasetyo Wibowo, beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.